Sebagaimana kemarin ketika saya membahas tentang Habib Umar bin Hafiz, namun dikeluarkan oleh netizen bahwa siapa namanya Habib Umar itu juga hafiz Quran dan juga muhaddis ya, ahli hadis, dan lebih dari itu hafal ratusan ribu hadis. Aduh, menghafal ratusan ribu hadis. Ya, makanya saya sangat senang di situ ketika banyak orang merespon. Dan ketika banyak orang merespon, neror dan ngancam, ya silahkan ancam, silahkan teror. Bahwa karena hukum juga boleh. Kita akan ketemu nanti di pengadilan dan saya akan meminta kepada pengadilan untuk mendatangkan Habib Umar, karena Habib Umar sudah digadang-gadang sebagai orang yang sudah hafiz dan juga menghafal ratusan ribu hadis. Saya ingin hafalan-hafalan tersebut dites, diuji, dicoba. Bener gak hafal dia hadis? Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mungkar, hadis sahih dan lain sebagainya. Diacak matannya, sanadnya, perawinya dan lain sebagainya diacak. Bisa gak dia menjawab? Kalau benar-benar hafiz dan kalau juga benar-benar muhaddis. Kalau hanya diagung-agungkan sedemikian rupa tanpa bukti kan sontoloyo menurut saya. Ya itu cuma tanggapan saya kepada Habib Umar. Dan kepada Bahar Smith juga demikian. Kita ketemu di universitas ternama untuk mengadakan dialog dengan apa yang saya tanyakan kepada Bahar Smith. Beranikah dia menjawab atau tidak berani? Terus yang ketiga kepada Gus Baha. Nah, Gus Baha ini pasti nonton, teman-teman. Gus Baha ini pasti nonton dengan video ini. Gak mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, apakah beliau berani untuk menjawab pertanyaan ini? Itu tanda tanyanya. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Imam Syafi'i pernah berkata, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa la jadaltu jahilan illa ghalabani. Katanya Imam Syafi'i, aku tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali aku bisa memenangkan perdebatan itu. Namun ketika aku berdebat dengan orang bodoh, orang jahil, aku tidak pernah memenangkannya. Kenapa kok seperti itu? Imam Syafi'i berkata seperti itu karena orang bodoh sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit untuk menerima kebenaran. Termasuk Harry Pras ini, dia orang bodoh yang sulit untuk mendapatkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami tetap akan membahas tentang Harry Pras dengan video kontroversinya yang sering mengomentari para ulama. Harry Pras si bocah aneh bin ajaib, bocah sontoloyo, orang bodoh yang sering mengomentari para ulama, orang bodoh yang sering mengomentari orang alim. Bocah ini memang aneh bin ajaib, hanya satu-satunya di Indonesia, bahkan hanya satu-satunya di dunia yang kita temukan orang bodoh yang sering mengomentari orang alim. Tapi memang sudah zamannya, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ada orang bodoh yang nantinya akan berfatwa terkait masalah agama. Pesilat namun berfatwa terkait masalah agama, pesilat namun ngomong agama. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Insyaallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga kita, semoga kita terjaga dari orang-orang yang seperti ini. Bocah ini banyak mengomentari para ulama, banyak mengomentari para habaib, banyak mengomentari para orang-orang sholihin. Bahkan bukan hanya itu, dia pernah mengomentari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengomentari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di video ini. Apakah iya Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur hanya perkara cium lutut, tidak memberikan pesan kepada kita? Oh, pernah menyampaikan pesan Nabi Muhammad. Tapi pesannya apa? Tentang kesontoloyoan. Harry Pras mengatakan bahwasanya di situ Rasulullah memberikan pesan. Rasulullah bangkit dari kubur hanya memberikan pesan kesontoloyoan. Ini kan aneh bin ajaib. Bocah yang agak sulit menerima kebenaran, ya ini Harry Pras. Kepada kalian, orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya, tolong buka mata kalian, buka hati kalian supaya kalian tidak ikut orang ini. Monggo kita mengikuti ajaran-ajaran para ulama, para salafun sholih. Dan kepada orang-orang yang ingin ikut golongan-golongan Harry Pras, saya harap jangan diteruskan karena dia orang bodoh, orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia hanya mengerti silat namun tidak mengerti agama. Anehnya, ajaibnya, dia sering mengomentari orang alim. Pada video kali ini kami akan membahas terkait video Harry Pras yang mengomentari Gus Baha terkait masalah nasabnya para habaib, nasabnya Wali Songo. Pada video yang ini
Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga umat iku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, jadi wong Arab nak darani Yaman Hadoro mautun. Hadoro iku teko, mautun iku mati. Dia dianggap kota mati. Jenenge napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah nak ora usah. Awale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi ke Bali ya. Jadi kalau Barat Al-Hasan. Di situ Heri Pras mengomentari dawuhnya Gus Baha yang menerangkan terkait masalah nasabnya Wali Songo. Nasabnya para habaib yang ada di Indonesia. Oke, kita sudah lihat video lengkapnya Gus Baha dan bagaimana komentarnya Heri Pras. Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi. Tuh, rata-rata Wali Songo itu zuriyahnya Nabi. Sangka dinasti Bani Basaiban. Saya kurang paham ya teman-teman bahasa Jawa. Yang dimana saya hanya sekilas saja mengerti begitu. Kalau kalian yang paham bahasa Jawa, ya pasti tahu arah pembicaraan dari Gus Baha. Di situ Gus Baha menerangkan tentang nasabnya Wali Songo yang berada di Indonesia. Yang jelas Gus Baha dawuh atau yang jelas Gus Baha berbicara menerangkan sesuatu pasti ada dasarnya dan tidak mungkin sembarangan. Tidak seperti Heri Pras yang di situ sembarangan ngomongnya, suntuluyo ngomongnya. Itu Heri Pras. Itu ciri-ciri Heri Pras seperti itu, mengomentari dengan tanpa menyebutkan data, dengan tanpa membacakan data, dengan tanpa membacakan referensi atau literatur dasar atau kitab yang dia baca. Kita sudah melihat video lengkapnya Gus Baha yang menjelaskan nasabnya Wali Songo, yang menjelaskan nasabnya para habaib yang berada di Indonesia, dan juga didukung dengan videonya Mbah Maimun Zubair yang menerangkan terkait masalah nasabnya Wali Songo yang berada di Indonesia. Beliau orang alim, Gus Baha dan Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun gurunya Gus Baha muridnya. Beliau orang alim, kedua orang alim itu mengatakan bahwasanya nasabnya Wali Songo itu memang adalah keturunan Rasulullah, dan semua Wali Songo itu keturunan Rasulullah kecuali dua wali, dan itu rata-rata nasabnya para habaib, para dzurriyyah Rasulullah yang ada di Indonesia itu berasal dari marga Al-Husaini. Itu keterangan beliau. Sedangkan komentarnya Heri Pras di situ memberikan komentar yang agak lucu menurut saya, agak unik menurut saya, agak aneh. Kenapa? Heri Pras mengatakan bahwasanya dia tidak paham terkait apa yang disampaikan oleh Gus Baha karena dia orang Madura, tidak terlalu paham terkait masalah bahasa Jawa. Komentar yang pertama dari saya adalah kalau memang Heri Pras tidak paham terkait apa yang disampaikan oleh Gus Baha, ya jangan sampai dia komentari. Kalau gak paham belajar, kalau gak paham mondok, kalau gak paham nyantri, kalau gak paham belajar kepada para ulama. Bukan malah mengomentari orang alim. Dia ngomong sesuatu yang dia tidak pahami. Nah, ini kan aneh, ini kan ajaib. Ya gak apa-apa. Unik lah. Ini aneh, ajaib, unik lah Heri Pras ini. Kalau gak paham ya mondok, kalau gak paham ya belajar, bukan malah mengomentari. Oke, yang pertama terkait video yang kedua ini, saya hanya menentang takhayul haluisme dan khurafat yang diajarkan oleh oknum-oknum habaib, syubhat yang kita lawan teman-teman, siapapun orangnya. Katanya Heri Pras, saya akan menantang oknum-oknum habaib siapapun itu. Bahasanya Heri Pras seperti itu. Sedangkan ada tanggapan dari Mbah Maimun Zubair, kita putar. Tapi ojo mau elek-elek, wis dinas, hati-hati. Gitu nggih. Niki sing sampean kudu duwe pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane
nek iso ridakno. Sebab iku dinas angel kon mati kafir. Di sini Mbah Maimun Zubair menerangkan bahwasannya orang yang mudah mengomentari para habaib, mengomentari para dzurriyyah Rasulullah itu awas, hati-hati. Itu bisa-bisa mati dalam keadaan sulh khatimah, bisa mati dalam keadaan yang jelek. Oleh karenanya jangan mudah mengomentari para dzurriyyah Rasulullah, karena itu ada darah yang mengalir dari Rasulullah kepada para dzurriyyahnya, kepada para habaib. Oleh karenanya Mbah Maimun sampai menerangkan orang yang di situ sering mengomentari para habaib, dia akan mati dalam keadaan sulh khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Heri Plus, hati-hati, jangan diteruskan mengomentari para habaib, karena takutnya kamu termasuk salah satu orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kepada para pengikutnya, kalau memang tidak ingin nasibnya sama dengan Heri Plus, jangan mengikuti atau berhenti mengikuti, kita ikut para ulama-ulama yang benar. Kalian kagumi Heri Plus yang di situ tidak paham apa-apa, dia pesilat namun ngomong masalah agama. Monggo berhenti, ikut Heri Plus, kita pindah kepada pemahaman-pemahaman yang benar dengan cara belajar kepada para ulama-ulama, belajar kepada para salafun as-shalih. Dan ini juga video Heri Plus. Pada Bahar Smith juga demikian. Kita ketemu di universitas ternama untuk mengadakan dialog dengan apa yang saya tanyakan kepada Bahar Smith. Beranikah dia menjawab atau tidak berani? Terus yang ketiga kepada Gus Baha. Nah, Gus Baha ini pasti nonton, teman-teman. Gus Baha ini pasti nonton dengan video ini. Nggak mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, apakah beliau berani untuk menjawab pertanyaan ini? Di video ini Heri Plus menantang Habib Bahar bin Smith, Habib Umar bin Hafid, Gus Baha, atau mungkin ulama-ulama yang lain lah. Dia tantang untuk berdebat dengan dia. Kita buka dialog terbuka, katanya. Buka dialog terbuka di universitas-universitas ternama. Ini bahasanya Heri Plus. Tapi yang jelas para ulama itu, Habib Bahar bin Smith, Habib Umar bin Hafid, kemudian Gus Baha, tidak mungkin menanggapi tantangan dia, karena dia orang bodoh. Percuma menanggapi dia, karena gak ada hasilnya. Menang ya gak keren, kalah apalagi. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah berkata, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Katanya Imam Syafi'i, aku tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali aku bisa memenangkan perdebatan itu. Namun ketika aku berdebat dengan orang bodoh, orang jahil, aku tidak pernah memenangkannya. Kenapa kok seperti itu? Imam Syafi'i berkata seperti itu karena orang bodoh sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit untuk menerima kebenaran. Termasuk Heri Plus ini, dia orang bodoh yang sulit untuk mendapatkan kebenaran. Dia orang bodoh, dia sering komentari para ulama, dia sering mengomentari para ulama. Dia pesilat, tidak pernah belajar, tapi sering mengomentari para ulama. Dia kan bodoh berarti kan? Sebab kita anggap saja lah Heri Plus ini anjing yang menggonggong lah. Hanya bunyi saja, tapi gak ada kualitas itu. Gak ada kualitas sama sekali. Yang dibicarakan gak ada kualitasnya sama sekali. Kalaulah berdebat dengan saya gak akan terima, sama sekali gak akan saya terima, karena terlalu remeh, terlalu cek-cek lah. Siapa dia? Saya mondok lama, saya mondok lama, saya mondok selama 14 tahun, 15 tahun. Heri Plus tidak pernah mondok, mau berdebat dengan saya, lah menurunkan derajat saya berarti kan saya orang, ya katakanlah kalau dengan Heri Plus jauh ilmunya lebih alim saya lah kalau sama Heri Plus. Kalau sama Habib Umar bin Hafid, sama Gus Baha, sama Habib Bahar bin Smith, ya bukan bandingannya, tidak perlu dibanding. Karena di dalam salah satu kitab dijelaskan bahwasannya tidak mungkin pedang disandingkan dengan tongkat, tidak mungkin pedang dibandingkan dengan tongkat. Kenapa kok seperti itu? Karena akan menurunkan derajatnya pedang jika memang dibandingkan dengan tongkat, yang mana tongkat sama sekali tidak tajam. Jadi bukan bandingannya, tidak banding sama sekali. Heri Plus ngomong, nyaring, dia komentar ke sana kemari, seperti halnya tong itu. Tong nyaring bunyinya, tapi dalamnya kosong, tidak ada kualitas sama sekali. Sama seperti Heri Plus, tidak ada kualitasnya sama sekali. Oleh karenanya pesan kepada para pengikutnya, berhenti ikuti Heri Plus, ayo kita ikut kepada para ulama-ulama yang benar.
Pesan saya yang kedua, ayo saya ajak Akhir Plus untuk bertobat. Ayolah bertobat supaya kita masuk surga bareng, kita mendapatkan ridhonya para ulama, ridhonya para dzurriyyah Rasulullah, ridhonya para habaib, ridhonya Rasulullah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya, salam akal sehat, salam gerakan anti Wahabi, gerakan untuk menolak pemahaman yang salah menuju kepada pemahaman yang benar. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.